Haleluya. Kita bersyukur hari ini buat anugerah Tuhan yang selalu melimpah dalam kehidupan kita, ya. Nah, mari kita langsung saja melihat firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 12 sampai 20. Minggu kemarin kita sudah lihat. Mari kita baca saja bersama-sama. Masih ada tenaga Bapak Ibu? Oke. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kami. Nah, masih ada, ini baru ayat 14. Tapi sepertinya suara kita masih tersimpan, ya. Mungkin karena libur sepanjang minggu ini, ya. Ya. Udah apa duluan? Udah senang kali duluan disimpan untuk sepanjang minggu. Nah, masih ada suara kita yang terbaik. Amin. Mari kita lanjutkan dengan suara yang terbaik kita. 2, 3, ya. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Berarti sisa berapa ayat lagi nih? 4. Berarti masih ada suara yang terbaik lagi yang kita punya. 2, 3, ya. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Ini satu ayat inti. Ini harus suara yang terbaik dari suara kita. Masih ada suara terbaik? Mungkin Pak Purba masih punya suara terbaik ini. Kalau si Pak panggil siapa ya? Si Freddy, ya. Atau Pak Sian gimana? Mas, kalau panggil Sian ada yang lebih kuat lagi? Nah, seperti suara itu, ya. Ayat 22, 3, ya. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Haleluya, kita puji Tuhan. Nah, minggu yang lalu kita sudah berikan tema kebangkitan Kristus. Nah, jadi ada 3 dasar yang diletakkan kebangkitan Kristus untuk masa depan umat manusia. Jadi kebangkitan Kristus ini adalah demi masa depan manusia. Jadi lewat ayat yang kita baca kita menemukan 3. Ya, jadi ayat firman Tuhan itu banyak sekali pesan-pesannya kalau kita ingin meneliti lebih serius. Ya. Jadi dari ayat ini kita menemukan 3 dasar yang diletakkan. Nah, namanya pun dasar berarti nggak berubah-ubah dasar ini.
kebangkitan Kristus untuk masa depan umat manusia. Nah, jadi yang minggu kemarin kita sudah lihat, yang pertama itu dasar berita keselamatan. Itu dasar yang pertama. Jadi khusus tentang berita keselamatan, begitu banyak berita di dunia ini, tetapi hanya satu berita yang di-backup oleh kuasa kebangkitan, yaitu berita keselamatan. Ada dunia dalam berita, ada berita petang, ada berita apa lagi? Ada kan di TV banyak berita kan? Berita nasional, berita terbaru, berita perang, berita pilkada, berita pilgub, berita pemilu. Banyak berita-berita di dunia ini. Tetapi hanya satu berita yang berbeda dari berita yang lain. Di mana berita yang satu ini berbeda, di backup ya oleh sebuah kuasa, yaitu kuasa kebangkitan. Karena ini menyangkut masa depan umat manusia. Ide saya di sini pernah minggu materi tuli ini berita nauli, kabar baik. Makanya dikatakan oleh Yesaya, betapa elok kaki pemberita Injil. Jadi kakinya saja sudah elok. Jadi siapa yang mau memberitakan Injil, siapa yang mau bersaksi kemanapun kita pergi, jangan lihat tampang kita, kaki kita pun sudah elok. Amin. Kaki elok katanya. Karena apa? Yang dibawa adalah berita nauli. Jadi kalau lalu kita menjauh berita tangga kita, tung dengan perupakta menodang berita nauli tamuan di hadapan Tuhan. Rupa kita itu tak unik, nampe sikuli warna. Tapi kalau kita bawa berita ke orang lain, kabar baik, kaki kita itu pun indah. Makanya ada nyanyian, betapa elok kaki pemberita Injil pada bukit-bukit ketika mereka berjalan. Indah. Karena yang dibawa adalah berita baik, kabar baik, berita dahulu. Nah, khusus berita yang satu ini ada kuasa kebangkitan yang menopang. Di sana ada kuasa, ada mujizat, ada pembebasan dari kuasa itu. Bukan hanya berita, ya, bukan hanya cerita, bukan hanya teori, bukan hanya omong-omong. Ya. Nah, lalu yang kedua, dasar yang diletakkan oleh kebangkitan Kristus yang kedua adalah dasar iman Kristus. Dasar iman. Jadi disinilah iman kita berdasar. Di dalam kuasa kematian dan kebangkitanlah iman kita berdasar. Ya. Sementara iman agama lain tidak ada dasar seteguh ini. Makanya disebut dasar yang teguh. Nah, gereja didirikan di atas batu karang. Siapa batu karang itu? Yesus yang mati dan bangkit. Alam maut pun tidak menguasainya. Alam maut, kematian. Jadi di dalam iman kekristenan inilah dasar iman Kristen inilah kuasa kebangkitan. Kalau kita lihat kemarin itu, kalau Yesus tidak bangkit, kepercayaan kamu sia-sia. Kalau andai kata versus dibandingkan dengan, kalau kemarin saya buat iman yang efektif, nah saya sederhanakan supaya gampang. Apa itu efektif? Nah, jadi kepercayaan yang sia-sia versus harapan yang pasti. Jadi di dalam iman Kristen itu ada harapan yang pasti.
harapannya itu bukan berangan-angan. Untuk apa berharap-harap tapi tidak ada kemampuan untuk mencapai dia ke sana. Nah, kemudian dasar iman Kristen yang kedua, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, kamu masih hidup dalam dosamu, versus pembebasan dari dosa. Jadi dasar iman Kristen yang kedua lewat ayat ini kita temukan bahwa adanya pembebasan dari dosa. Jadi setiap orang percaya kepada Yesus dimungkinkan bebas, karena sang pembebas itu telah mengalahkan dosa dan akibat dosa, yaitu kematian. Jadi anak Tuhan gak boleh bilang, mana mungkin kita hidup benar, mana mungkin kita hidup kudus, mana mungkin kita hidup bebas dari dosa. Kalau begitu kita menyangkali apa yang dilakukan oleh Yesus. Kita mengakui memang kita lemah, tetapi ada pengharapan yang pasti. Kita bukan orang Superman, serba bisa. Kita tidak bisa kebal terhadap dosa. Kita ini lemah, kita tanah liat. Tetapi dimungkinkan untuk bebas dari dosa, karena ada kuasa Allah yang bekerja dalam hidup kita. Amin. Jadi kita tidak maklumlah gitu. Itu orang Kristen yang tidak berprogres namanya. Ya. Tidak ada gairah untuk semakin meningkat dalam Tuhan. Ingat, kita ini lemah, tetapi kuasa kebangkitan Tuhan itu memungkinkan kita bebas dari dosa. Hari demi hari, dan ini berproses. Tidak seperti simsalabim bebas, simsalabim. Emang pendeta doakan dulu saya supaya bebas dari ikatan-ikatan ini. Ya, boleh juga. Tetapi kadang-kadang kita berpikir, kalau aku didoakan langsung hilang semua selera dosa. Wah, enggak. Ada kerjasama antara kita dan Tuhan. Jadi anak Tuhan seringkali merasa sepertinya hilang. Lalu kita ada di dunia lain tanpa peran kita. Kita berperan. Dan Tuhan itu bukan dukun, bukan ahli sihir. Walaupun dia lebih dari ahli sihir, lebih. Tapi Tuhan tidak memperlakukan kita seperti itu. Tuhan mau kita bekerja sama. Sementara kita dilatih untuk dewasa, kita mengalami kuasa kebangkitan itu, sehingga kuasa kebangkitan itu menjadi pengalaman kita untuk bebas dari dosa, dan pada akhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Jadi Tuhan bersama dengan kita pada akhirnya. Kemudian, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka apa dikatakan di situ? Binasa juga orang-orang yang mati dalam Tuhan. Nasib kita sama dengan orang yang tidak percaya. Andai kata Kristus tidak dibangkitkan, gak ada gunanya percaya, karena nasibnya sama, masuk neraka, sama-sama masuk neraka. Tetapi kebangkitan Kristus menjadi dasar iman Kristen itu, binasa abadi di neraka versus hidup abadi di surga. Itu dasar iman. Hidup kekal, ya. Hidup abadi di surga. Itu dasar iman lewat ayat ini yang kita temukan. Nah, sekarang kita melihat bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga yang terakhir adalah dasar kebangkitan semua orang. Jadi kebangkitan Yesus meletakkan dasar 3 lewat ayat ini, yaitu dasar berita keselamatan. Yang kedua, dasar
dasar iman Kristen. Yang ketiga, dasar kebangkitan semua orang. Kebangkitan Kristus inilah dasarnya. Kebangkitan Kristus inilah alasan semua orang harus bangkit, wajib bangkit. Tidak bisa tenang-tenang di bawah kubur menghindari penghakiman, gak bisa. Jadi dia gak bisa, udahlah aku di kubur ini sajalah, nanti ditanya dosa aku. Enggak. Hei, makanya aku bangkit supaya engkau gak ada alasan, harus bangkit. Jadi kebangkitan ini tanda kutip mabuhar sudah mati, dibuat supaya apa? Bertanggung jawab semuanya. Semua perbuatan kita dipertanggungjawabkan. Karena dihakimi, kita ini dihakimi secara badani. Secara badani. Karena ada orang percaya bahwa walaupun dia sudah hamba Tuhan, masih ada yang belum percaya kebangkitan tubuh. Padahal kita dengan jelas. Karena dia pikir dia terganggu dengan pemikiran ini. Ketika orang matikan, dia kan sudah dimakan cacing-cacing, Pak, katanya. Lalu bagaimana kalau yang dibakar, kremasi? Lalu bagaimana kalau dimutilasi? Tangannya ke sana, kakinya ke sana? Apa susahnya bagi Tuhan mengumpulkan itu saja? Lagi pula tidak ada yang binasa di dunia ini. Secara ilmu apa itu, ilmu kimia itu, ilmu kimia ya. Sebuah benda yang kita bakar, kita pikir itu hangus, hilang. Tetapi secara kimia itu enggak hilang, hanya berubah bentuk, berubah bentuk. Tidak ada yang hilang. Yang benar-benar menghilangkannya kalau satu waktu langit dan bumi akan lenyap, tidak ditemukan lagi tempatnya katanya. Itu kalau sudah Allah melakukannya, benar-benar hilang. Jadi semua yang di dunia ini seolah-olah hilang, baik dibakar, bakar sampah, udah habis sampahnya, itu enggak hilang, itu hanya berubah secara wujud, bentuk, tidak ada yang hilang. Apalagi tubuh yang telah dimakan oleh tanah, dibakar dan lain sebagainya, tidak ada yang hilang. Tuhan bisa berkuasa menyatukan itu kembali karena Dia adalah Allah yang maha kuasa. Kita nggak perlu memikirkan Tuhan mau cari kemana, udah dimakan anjing separuh jari-jarinya atau sudah ada di perutnya siapa sebagian. Tuhan maha kuasa, Dia bisa menyedotnya, menarik semuanya menjadi utuh. Makanya kuburan-kuburan terbuka karena adanya kebangkitan. Jadi saudara-saudara, kebangkitan Kristus, dasar kebangkitan semua orang. Mari kita lihat ini, Daniel 12 ayat 1 sampai 4. Mungkin ada yang bisa buat suaranya, Mak Jen, tolong dibaca dulu, dipanggil aja. Daniel 12 ayat 1 sampai 4. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Iya, terima kasih. Nah, di sini katakan sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Nah, itu yang dibuatkan Daniel. Nah, lanjut. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Ya, terima kasih. Jadi Daniel sudah menubuatkan jauh-jauh hari
Tetapi ketika Daniel menyampaikan, orang-orang di zaman itu nggak paham. Makanya dikatakan, tetapi kau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Nah, ini ribuan tahun yang lalu. Sekarang banyak orang menyelidiki. Nah, kita lihat. Nah, ini petanya. Ini peta. Ini adalah garis waktu. Ini ada zaman Adam itu sampai kepada zaman Abraham. Ada 2000 tahun dari Abraham sampai kepada Yesus, ada 2000 tahun. Nah, ini zaman Yesus. Jadi dari zaman Yesus sampai sekarang itu sekitar 2000 tahun. Ini kerajaan 1000 tahun. Nah, Daniel itu hidup 530 tahun sebelum Yesus. Nah, ini zaman Daniel. Sini. Daniel sudah melihat ke depan. Ya, kalau ini berapa tahun ini? 530 tambah 2000 berapa Bapak Ibu? 2530. Sekarang tahun 2024 berarti 2554. Ya. Yang lalu, tahun yang lalu, dia sudah melihat dua jenis kebangkitan. Ini kebangkitan pertama dan ini kebangkitan kedua. Memang kalau bergaul dengan Allah, dia akan memiliki sudut dia membawa seseorang itu ke alam roh dan dia melihat seperti Allah melihat apa yang akan terjadi. Kalau saya memprediksikan misalnya kepada Matthew, besok akan datang ke rumah bawa paket isinya emas 1 kilo. Tahu-tahu Matthew itu dan benar. Matthew pasti ada sama saya. Cepat sekali, luar biasa, luar biasa. Oh, itu hamba Allah yang adil. Tepat sekali. Dia bukan pendeta sesat karena benar. Tapi kalau saya bilang, akan datang emas paket 1 kilo, tapi itu tidak datang, pasti saya sesat. Apalagi saya bilang Tuhan yang berkata, lebih sesat lagi. Nah, kalau Daniel 1 hari saja sudah hebat kan? Sudah janganlah 1 hari atau nantilah. Misalnya saya bilang sama si Yesus, habis ibadah ini nanti 1 jam kemudian akan ada uji mengantar apa? Dia sedang mengantarkan sesuatu padamu. Dan di dalam tas itu ada uang beberapa gepok. 1 jam ke depan. 1 jam ke depan. Nah, gitu. Lalu ternyata benar. Luar biasa. Oh, itu luar biasa, mungkin dekat kali dia sama Tuhan. Tahu 1 jam ke depan. Nah, kalau ternyata benar, oh, itu sesat itu. Jadi 1 jam saja orang sudah banyak memuji saya pasti. 1 jam saja saya ketahui apa yang akan terjadi, apa yang Bapak bilang. Ini Daniel ribuan tahun ke depan, luar biasa. Dan nabi-nabi tidak ada yang meleset, nubuat-nubuat. Gak ada yang meleset. Kebanyakan nubuat zaman sekarang apa? Lubuat atau kalau buat. Nah, ini luar biasa. Inilah yang disebutnya kebangkitan pertama, kebangkitan kedua. Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, ini kebangkitan pertama, dan sebagian untuk mengalami kehinaan dan kemudian kekal. Berarti jaraknya 1000 tahun jaraknya ini.
Jadi Tuhan bisa menerangkan kepada Daniel ini. Ini luar biasa. Inilah yang disebut dengan peta. Jadi kebangkitan Kristus sedang meletakkan dasar bagi masa depan umat manusia, yaitu dasar kebangkitan semua orang. Semua orang, baik dia orang yang percaya pada Yesus, yaitu mendapat hidup kekal, dan yang tidak percaya pada Yesus untuk mengalami kehinaan dan kegelian kekal. Nah, karena itu Bapak Ibu, mari kita lihat peneguhan-peneguhan dari kebangkitan tubuh ini. Dalam Yohanes 5:28-29, janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang di dalam kuburan, semua, tidak ada yang tersisa, akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Jadi dua kelompok berbuat baik. Nah, berbuat baik di sini tentu kan berbuat baik sesuai dengan imannya, ya. Bukan karena semua orang kan berbuat baik. Tapi berbuat baik di sini adalah perbuatan baik setelah percaya kepada Yesus. Jadi ayat ini menegaskan, ya. Kemudian ayat yang berikut, aku menaruh pengharapan kepada Allah, sama seperti mereka juga, bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati, baik orang-orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Nah, ini yang ayat inilah yang menegaskan adanya kebangkitan. Yohanes juga menegaskan, Rasul Paulus juga menegaskan ayat ini. Makanya heran, bagaimana mungkin kamu tidak percaya? Lalu kita lihat yang berikut. Sekarang kita lihat kebangkitan orang percaya. Nah, kebangkitan orang percaya ini kita sudah sering mendengarkan apa alasannya dia bangkit pertama kali. Jadi kebangkitan orang percaya itu dibangkitkan sebelum kerajaan 1000 tahun pertama kali. Jadi kebangkitan pertama inilah yang sedang dinanti-nantikan oleh orang percaya. Nah, itu yang akan kita nanti-nantikan, itu yang kita harapkan. Dan orang percaya itu otomatis mengalami kebangkitan. Jadi kalau kebangkitan pertama orang percaya nggak bangkit-bangkit, gimana itu ya? Oh, pasti ada kebangkitan kedua, yakin. Nah, kebangkitan kedua itu bukan orang percaya lagi, orang yang tidak percaya. Dan tujuannya bangkit nanti kita lihat, ya. Ketika seorang percaya pada Yesus, nah ini seketika dia dikandung seorang bayi sudah ada dosa. Kelihatan dosanya? Kelihatan Bapak Ibu? Warna hitam itu. Ya, ini ilustrasi, ya. Jadi menurut agama lain bahwa seorang bayi itu bagaikan kertas putih. Setelah dia lahir baru dia melakukan dosa. Jadi dia orang yang suci, seorang bayi. Jadi kita sudah pernah belajar bahwa dosa itu ada tiga sumber yang menerpa kita, sehingga kita nggak bisa menghindar. Yang pertama dari Adam langsung, itu dosa imputasi namanya, langsung, dan akibatnya kematian langsung, semua itu. Yang kedua
dosa warisan dari Adam ke Seth, terus ke opung, ke bapak, ke saya. Itu dosa warisan. Kemudian yang ketiga, dosa pribadi, yaitu dosa kita sendiri. Jadi 3 dosa yang menerpa hidup kita. Mungkin ketika dia baik, kita berpikir dia belum melakukan dosa, tapi sudah ada 2 dosa sebelumnya itu. Dosa imputasi langsung dipertalikan dari Adam ke kita, kemudian dosa warisan itu. Dia belum melakukan secara pribadi, tetapi sudah ada dosa. Makanya pemazmur berkata, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibu. Jadi pemazmur menegaskan, jadi semua orang telah berdosa. Mungkin dosa pribadi nanti setelah lahir, tapi dia sudah ada begitu. Makanya ketika Yesus berkata bahwa dia tidak berdosa, dia mengatakan bahwa dia adalah anak Allah. Orang Yahudi berkata, semua orang berbuat dosa. Maka engkau mengatakan demikian? Karena orang Yahudi menyadari semua orang berdosa, tidak ada yang tidak. Baik dia baik, bahkan setelah lahir, dari kandungan sampai lahir. Nah, kemudian ketika dia lahir, bertumbuh, walaupun dia lucu, walaupun dia anak-anak yang polos, anak-anak yang suci, oke, dari sisi dosa pribadi belum, tapi di dalam dia sudah ada dosa 2 hal tadi. Bertumbuh, lucu-lucunya ini dia polos begitu, tapi dia nggak sadar bahwa sudah ada akibat dosa itu sama dia. Dan terus. Tapi puji Tuhan ketika dia remaja, ini saya pilih istilah remaja, bisa saja sejak kecil ke sekolah minggu, tapi inilah contohnya. Sebelum dia bertumbuh dewasa, dia kenal Tuhan, berjumpa dengan Tuhan di GPDI Parapat. Nah, pas di kaum muda, OMG. Ya, ada apa di sini kan? Kepanjangan OMG, obrolan muda-mudi GPDI Parapat Haji Barat. Dia rajin datang, dikenal Tuhan. Nah, baru dia ngerti, lalu dia disentuh oleh Tuhan. Dia mengalami Tuhan. Dia dilahirkan baru. Dia dilahirkan baru. Ketika dia dilahirkan baru, dia terus secara fisik dia bertumbuh dewasa. Terus. Puji Tuhan lah di masa ini. Tapi ada juga di masa ini dia mengalami kelahiran baru. Artinya rohnya itu hidup kembali, karena ketika manusia jatuh dalam dosa, rohnya itu tidak bisa komunikasi dengan Tuhan. Artinya rohnya mati. Jadi kalau rohnya mati berarti dia bagikan zombie, mayat hidup. Nah, tujuan Tuhan menghidupkan rohnya kepada manusia supaya apa? Selain manusia itu punya kehidupan, punya jiwa, juga sekaligus bisa berkomunikasi dengan sang pemberi roh itu. Itu gunanya, komunikasi. Nah, setelah dia lahir baru, dia beranjak dewasa terus, dia mengikut Tuhan sampai tua. Dan pada akhirnya bagaimanapun juga manusia lahirnya ini akan terus merosot. Tidak bisa dihindari manusia lahirnya merosot, tetapi manusia batinnya telah dilahirkan baru. Nanti ini kematian jasmani ini akan dihentikan ketika Yesus
kematian kekal, kematian rohani telah dikalahkan. Dia mengalami kehidupan. Jadi andai kata pun dia hidup di dunia ini, dia sudah menjadi penduduk surga. Makanya disebut warga kerajaan Allah yang masih merantau di bumi. Makanya disebut bumi ini adalah perantauan. Karena apa? Negeri kita di sana. Negeri kita di sana. Tetapi manusia ini masih mengalami kematian. Ketika ini mati, kita sedih, kita menangis. Tapi ada penghiburan. Ini juga masih mengalami penyakit, mengalami masalah. Bahkan apalagi kita semakin tua, makin banyak masalah dalam tubuh kita. Makin gak berdaya lagi. Apalagi ketika meninggal, semua menangis. Tetapi di balik tangisan ada harapan. Ada masalah. Jadi semua yang terjadi dalam hidup kita mendatangkan kebaikan justru. Itu untuk mempercas ya, manusia batin. Ada suka, ada duka, nangis. Kemarin kita sudah dengarkan firman, kematian itu menyakitkan. Tetapi karena kita sudah diselamatkan, ada penghiburan. Makanya ada nyanyian Partangisan Tuhan. Partangisan. Apa perlu kita nyanyikan dulu? Partangisan? Oke. Nah, biar apa namanya? Selingan. Cik. Partangisan Tuhan. Ketika manusia jatuh dalam dosa, 3 jenis kematian ini terjadi. Kematian kekal, kematian rohani, kematian fisik. Kematian kekal, kematian rohani, Tuhan urus duluan. Tapi kematian fisik belakangan. Itu akan berhenti kematian ketika Yesus datang. Ketika Yesus datang, ada kebangkitan, dan mulai saat itu tidak ada kematian lagi. Kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Jadi wajar saja kalau kita ada masalah dalam hidup ini karena fisik kita, dulu kita kuat, dulu kita sehat, ada masalah-masalah lain lagi. Memang begitulah dunia ini. Tetapi kita terhibur karena manusia batinnya kita telah dilahirkan baru. Amin. Kita tinggal tunggu waktu kapan kita berhenti dari kematian. Songgok ai sudelo namanya ala dosa. Nah, tapi orang yang percaya pada Yesus, ini fisik kita akan masuk ke dalam tanah, dan pada akhirnya apa yang terjadi? Nunga marujul ke opumi si alai dari Turki. Oh, Turki. Sudah dalam dari Turki. Memang Turki tidak baik dan Allah yang ilustrasi. Saya ulang ya. Secara fisik, waktu ini sama dokter orang. Waktu ridua majul dokter, sibuk kamu mau dokter. Waktu ridua.
Ya, dia masuk ke kubur, tetapi rohnya manusia batin yang itu akan pergi ke sebuah tempat, ke Firdaus. Nah, ke Firdaus, tempat beristirahat. Makanya disebut di silam niaka Kristen rest in, beristirahat dalam, ya, beristirahat, menunggu trompet berbunyi. Jadi orang-orang yang mati duluan dalam Tuhan, mereka ada di Firdaus. Sementara tubuh kita mungkin dimakan cacing. Atau ada juga orang Kristen sekarang karena kuburan gak ada lagi, dibakar. Bagi budaya Batak tentu belum bisa dibakar, tetapi menurut orang Kristen yang lain gak masalah dibakar. Ada juga karena kurang wakaf, dibuat dibor itu tanah, lalu dipajang-pajang mati. Mungkin kalau ada tulang kita nanti gampang dia. Mana lagi bagus ya, namanya kupas tulang kita enggak dihalangi oleh tanah kan, entah batu enggak apa, entah dicor, enggak bisa cor itu hancur. Iya, kan orang mati nggak tahu itu gimana dia cara dikubur, nggak tahu dia. Bukan urusannya, itu urusan orang hidup. Nah, itulah kebangkitan orang percaya yang pertama. Dalam Wahyu 14:13, dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini, sejak ada di bumi. Sungguh, nah dalam bahasa Yunani kata sungguh ini amen. Amen itu pasti. Makanya dalam doa kita kan, akhir doa kita apa? Amen. Itu sama dengan sungguh, pasti. Jadi dalam Yesus itu ada kepastian. Jadi kalau dibilang agama lain, amin, kata begitu, nggak ada makna di balik amin mereka. Karena amin itu dalam kitab Wahyu adalah nama Yesus. Namanya adalah amin. Bapak Ibu pernah baca saksi yang setia, namanya amin. Pasti. Jadi hanya Yesus yang pasti. Makanya penutup doa kita amin. Sungguh, sesungguhnya terjadi begitu. Jadi dalam Kristen itu luar biasa ya. Jadi amin itu nggak sembarang, itu namanya Yesus dalam kitab. Kalau agama lain bilang amin, nggak ada makna di balik itu karena tidak ada kuasa di balik pernyataan itu. Itu hanya sekedar disebut apa? Penutup doa. Enggak, kita bukan sekedar penutup doa. Ini adalah sebuah dasar iman. Ada kuasa kebangkitan di balik amin itu. Karena nama Yesus amin. Si amin katanya. Jadi kalau Bapak Ibu berdoa amin, itu ada kuasa di sana, sebuah kepastian. Bukan sekedar menuntut doa. Amin kok maaf. Amin kok bapak dengan jangan tangan. Amin itu maaf. Artinya di doa yang panjang itu dihentikan oleh amin. Tapi dia mengatakan amin itu adalah akhir doa, penghenti doa. Amin itu adalah pasti. Sungguh. Sesungguhnya terjadi. Nah, jadi saudara-saudara, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Jadi orang yang mati dalam Tuhan itu sedang beristirahat. Karena
salah perbuatan mereka menyertai mereka. Ada jejak-jejak mereka. Makanya ada pepatah mengatakan harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, orang mati meninggalkan nama. Nah, kalau kita mati, apa yang kita tinggalkan? Nama baik yang bisa diikuti oleh generasi setelah kita. Kesetiaan kita, kesungguhan kita itu Tuhan. Akhirnya kalau kita mati diingat dari mereka. Aku bisa hidup jadi Tuhan nama sungguh-sungguh. Itu meninggalkan nama. Nama kita diingat karena ada jejak kaki kita untuk diikuti. Tapi ada juga orang meninggalkan nama. Berarti berdetik disyahai goto-godo alat 25 mati. Ada ini dan boleh kita lupakan akan Nabi naik. Tetap nama ditinggalkan, tapi jejak kakinya itu diingat untuk tidak diikuti. Makanya disebut nama baik lebih berharga dari emas. Ya. Makanya saya bilang seringkali di PPA, nama baik lebih berharga. Kalaupun PPA tutup, itu kalau kita nggak mampu ya kita tutuplah. Tapi kalau masalah uang, seperti terkenalnya kita, gereja kita dengan adanya PPA di Kecamatan Girsa Setambulan Cibadak terkenal gara-gara PPA ini. Jangan gara-gara uang kita pun terkenalnya sama, hancur. Makanya seringkali saya bilang sama staf ini, semua ingat jaga nama baik. Nama baik lebih berharga. Begitu mulia, begitu harum nama Tuhan. Tetapi kalau masalah ini tidak bisa ditangani, akhirnya nama Tuhan dipermalukan. Jadi ada tanggung jawab yang Tuhan berikan. Baik di gereja kita pun demikian. Tingkah laku kita pun, nama baik gereja kita harus kita jaga. Kitalah yang menjaga. Apalagi gereja kita langsungnya banyak. Kalau misalnya gereja HKBP Katolik misalnya ada jemaatnya yang mencuri, ada atau kelakuan yang nggak bagus, paling orangnya yang disasar. Saya foto mabok gitu. Tapi kalau jemaat kita, ayo sifat ini. Kenapa bisa? Karena memang mereka sorot kita. Mereka mengharapkan kita menjadi acuan sebenarnya. Mereka mengakui dengan sembunyi-sembunyi kita ini orang yang patut dicontoh tanpa mereka akui di hadapan umum, tapi dengan diam-diam mereka sudah angkat. Oh, kontek-kontek. Jadi mereka sudah mengakui dengan diam-diam. Tetapi ketika tingkah laku kita tidak jadi berkat di luar, siapa kita di gereja langsung gomus kita. Kemudian pantai kostai, nama tobat-tobatnya bertangis-tangis ini, heras seru-seruan di gereja, apa yang di luar gerak, gitu lah. Tapi kalau mereka nggak dipedulikan, gereja mereka nggak disasar. Nah, tapi positifnya kalau begitu gereja kita disasar, berarti kita ini sedang diperhitungkan sebenarnya. Mereka mengharapkan kita itu menjadi orang-orang yang akan diikuti ke depannya. Tanggung jawab kita besar. Amin. Karena itu jemaat-jemaat Tuhan harus menyerah pada Tuhan. Harus berserah pada Tuhan supaya kita dipakai menjadi senjata-senjata. Nah, kemudian 1 Tesalonika 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru. Tapi penghulu malaikat ini siapa tadi? Mikael. Karena Mikael tadi ketawa dia. Malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Orang yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Nah, ketika bunyi sangkakala berbunyi,
Ketika itu berbunyi, maka apa yang terjadi? Maka orang-orang mati akan bangkit. Wah, dari Firdaus maka kuburan berbelah dan orang percaya akan mengalami kebangkitan, berjumpa dengan Tuhan di angkasa. Amin, Bapak Ibu. Makanya kita itu adalah manusia yang utuh kalau tubuh jiwa roh itu lengkap. Tidak ada jiwa dan roh. Di surga itu jiwa dan roh. Nanti kalau ada orang berpikir begitu, jadi kalau di surga jumpa dengan surga. Apa itu terbang? Siapa? Reza. Karena roh kan ya. Tapi Reza itu apa? Aku pikir Reza ada interpretasi. Nah, utuh dia bisa kita kenal. Dan kalaupun ada perubahan wajahnya karena dia disempurnakan oleh Allah tanpa ganti di sana, kita punya karunia marifat. Oh ini Oku Ferdianto. Dan Oku Ferdianto nggak tua di sana, muda, tambah muda. Yang kompong lengkap giginya. Dulu malu-malu dia tertawa di bumi, sekarang kerjanya tertawa melulu karena bedanya dengan giginya. Sempurna di sana. Inilah kebangkitan yang pertama. Nah, makanya dikatakan dalam Wahyu 25:6, tetapi orang-orang yang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya, masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun. Jadi sebelum surga itu ada kerajaan 1000 tahun. Itulah kebangkitan pertama. Untuk masuk kebangkitan pertama dikatakan berbahagialah dan kuduslah dia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama. Kebangkitan pertama itu adalah orang-orang yang telah dilahirkan baru. Orang yang telah dilahirkan baru. Dan kita semua bangkit di kebangkitan pertama. Amin, Bapak Ibu. Nah, kemudian yang berikut, kebangkitan orang yang tidak percaya. Nah, tadi kita sudah lihat ilustrasinya, sejak di kandungan kita sudah berdosa, dan sayangnya sepanjang hidup orang ini dia tidak pernah berjumpa dengan Yesus secara pribadi sampai tua. Sampai tua. Memang Kristen, tapi nggak ada perjumpaan pribadi, nggak ada kelahiran baru, hanya Kristen KTP. Ini sangat menyedihkan. Dia membuang-buang waktu begitu, Pak. Jangan bicara dulu dengan agama lain. Ini bagi orang Kristen yang belum terima Yesus. Memang Yesus sudah mati baginya 2000 tahun lalu, tetapi kematian kebangkitan itu tidak berdampak dalam hidupnya. Yesus itu menebus dosa semua umat manusia. Dia tidak pilih-pilih. Tetapi pembebasan dari dosa hanya efektif bagi orang yang percaya. Yesus mati bagi semua orang, semua manusia. Tidak ada dipilih-pilih suku ini, aku enggak mati bagi dia. Aku hanya mati bagi orang Batak. Bagi suku ini aku enggak mati. Enggak, semua suku. Yesus mati untuk semua manusia sekali untuk selamanya. Tetapi hanya efektif bagi orang yang percaya kepada Dia. Artinya adalah Yesus juga mati untuk orang ini, tetapi kematian
kematian kebangkitan nggak efektif bagi hidupnya, karena dia tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, dia tidak dilahirkan baru, tidak ada pertobatan, tidak ada pembaharuan. Jadi iman yang benar itu kita sudah pernah pelajari. Iman yang benar itu diresponi dengan perubahan hidup. Itu iman yang benar. Perubahan hiduplah respon dari iman yang benar. Perubahan hiduplah untuk meresponi anugerah keselamatan. Itu untuk memastikan tentang kelahiran baru seseorang. Kelahiran baru itu tidak terlihat, tetapi perubahan hidup itu terlihat. Jadi untuk meresponi anugerah keselamatan itu ditangkap dengan perubahan-perubahan. Makanya visi gereja kita menjadi garam dan terang melalui perubahan hidup yang semakin seru. Perubahan hidup itu semakin menguatkan status kita, menguatkan status kita. Nah, jadi kasihan orang ini tidak ada perjumpaan ilahi, tidak ada perubahan hidup yang mengubah hidupnya, tidak ada sebuah momentum yang berharga perjumpaannya dengan Yesus. Tidak ada titik balik dalam hidupnya. Tidak ada titik balik. Akhirnya memang dia Kristen dan tubuhnya masuk ke dalam tubuh. Ini Kristen pakai salib, tapi rohnya jadi roh manusia itu kalau dia mati masih ada di bumi sebentar, lalu dia ke sebuah tempat, ke Hades atau Sheol. Hades bahasa Yunani, Sheol bahasa Ibrani, yaitu alam maut, kerajaan maut. Tetapi dia digodain di hari ketemu Kristen, tapi tidak pernah mengalami sebuah titik balik dalam kehidupan. Dia hanya membanggakan agamanya, tapi tidak punya perjumpaan. Memang kita nggak menghakimi, tetapi inilah yang terjadi, ya. Inilah yang terjadi. Tuhanlah segala hakim, karena kita bukan hakim, tapi kita untuk mengantisipasi jangan sampai hidup kita begini. Dan kalau Tuhan hakim, dia adil. Kalau kita hakim, banyak kali ketidakadilan kita. Syukurlah Tuhan itu hakim. Biarkanlah dia hakim. Tetapi ini adalah saudara-saudara mengantisipasi, mewaspadai jangan sampai begini kejadiannya. Kenapa tidak ada titik balik? Padahal kita sudah lama dalam Tuhan. Kristena habebutondo dalam hamagon. Pengikut Kristus, Kristen pengikut Kristus. Oleh orang dogi dalam hamagon. Harus ada titik balik, harus ada momentum dalam hidup kita. Kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Bukan hanya sekedar seorang jemaat atau seorang pelayan atau seorang pendeta. Pastikan bahwa ada sebuah titik balik. Sebuah titik balik untuk membedakan kehidupan yang lama dan kehidupan yang baru. Ini berproses. Nah, Wahyu 20 ayat 5. Tetapi orang-orang yang mati yang lain, yaitu ini yang sudah kita lihat, tidak bangkit sebelum berakhir masa 1000 tahun. Jadi artinya orang-orang ini akan bangkit setelah 1000 tahun. Seperti yang dilihat oleh Daniel. Nah, pada akhirnya apa yang terjadi, Bapak Ibu? Kemudian setelah 1000 tahun dari Hades atau
atau Seol, maka ada kebangkitan, rohnya kembali dan terjadilah kebangkitan. Jadi salib tidak menentukan kemana dia, walaupun salib di kuburannya. Tapi kalau hanya satu broti-broti di Besoni, belum tentu juga itu menunjukkan dia itu kemana. Tapi bukan ini yang paling. Tanda ini tidak membuat Tuhan apa? Terharu. Dalam salib juga. Tanda ini demi kepentingan manusia supaya dikenali, oh Kristen, oh wakaf Kristen, oh. Dan akhirnya dia bangkit. Kemana dia? Aduh, kesensikan langsung ke lautan api. Bangkit, kebangkitan kedua. Ini Alkitab yang mengajarkan semua. Jadi Bapak Ibu kesimpulan. Jadi orang manusia itu yang ada di bumi ini ada dua tujuan, yaitu satu Firdaus kalau dia mati, dan Seol Hades. Ini orang-orang yang percaya pada Yesus, ini orang yang tidak percaya pada Yesus. Ini Firdaus tempat peristirahatan, dan Firdaus ini adalah bagian dari rumah Bapa, ya. Dan Seol ini adalah bagian dari Gehenna, lautan api atau danau api. Lautan, danau ini. Jadi saudara-saudara, Paulus mengatakan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman kita dan nasib kita sama. Paulus bilang tidak sama, ini berbeda. Ini otomatis dia mau rumah Bapa, karena orang-orang yang sudah masuk di Firdaus itu akan dibangkitkan, tujuannya ke rumah Bapa. Sementara ini dibangkit untuk masuk ke dalam lautan api. Padahal lautan api ini diperuntukkan untuk iblis. Jadi penghuni lautan api ini, kitab Wahyu mengatakan, maka dilemparkanlah kerajaan maut, antikris, nabi palsu, naga, dan orang-orang yang tidak tertulis namanya dalam kitab kehidupan. Itulah yang masuk ke dalam lautan api. Iblis juga disiksa. Nah, sementara ketika belum masuk ke Gehenna, dia masih disiksa di Hades. Disiksa Hades, disuruh. Sementara kita beristirahat. Nah, itulah Bapak Ibu. Jadi kesimpulannya adalah ada tiga dasar yang diletakkan kebangkitan Kristus untuk masa depan umat manusia. Yang pertama, dasar berita keselamatan. Yang kedua, dasar iman Kristen. Yang ketiga, dasar kebangkitan semua orang. Kebangkitan Kristuslah yang memungkinkan itu terjadi di masa depan seluruh umat manusia. Amin Bapak Ibu. Tetapi pengharapan kita adalah orang-orang yang percaya pada Yesus akan mulai bangkit. Makanya ada nyanyian yang mencicip dalam perjanjian kudus. Silakan dengarkan.